Oke, what's up everybody? Gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu. Nah, akhir-akhir ini gue agak ngeblank nyari materi pembahasan karena gue bingung harus bahas apa lagi. Mau bahas Jepang tapi kayaknya udah dulu deh kita ngebahas Jepang. Udah agak enek soalnya. Maka dari itu, kedepannya gue akan stop dulu ngebahas Jepangan. Nah, karena kegabutan gue ini, pas gue browsing, tiba-tiba gue dapet satu materi yang menurut gue menarik. Dan materi ini cukup ngebantu gue dan mungkin aja beberapa dari kalian yang lagi bingung ngebentuk kepribadian. Yap, sesuai thumbnail, kali ini kita nggak terlalu ngebahas sejarah, tapi kita bakal ngebahas ini, Enneagram. So, apa itu Enneagram? Secara singkat, Enneagram ini bisa dibilang kayak sebuah program atau tes yang tujuannya itu untuk ngebantu manusia menemukan kepribadian naturalnya, sehingga seseorang itu bisa mengenal dirinya secara objektif. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya kita ini orang seperti apa, potensi kita di mana, dan yang paling penting kita bisa tahu nih apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, di dalam Enneagram ini ada 9 tipe kepribadian yang tentunya 9 kepribadian ini benar-benar diambil dari sifat alami kita. Nah, apa-apa aja 9 kepribadian itu dan dari mana asal Enneagram ini? Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy! Sebagai manusia, kita tentunya punya ya yang namanya kepribadian. Dan pastinya, kepribadian setiap orang itu ya beda-beda. Tapi pernah nggak lu bertanya ke diri lu sendiri, gua ini sebenarnya orang yang seperti apa sih? Mungkin pertanyaan kayak gini kedengarannya simple, tapi percaya deh, jawabannya itu susah banget ditemuin. Masih belum percaya? Oke, gua hitung sampai 10 ya, buat kalian jawab pertanyaan tadi. Gimana? Pasti bingung kan? Apalagi lu pada yang ABG. Gua tebak sekarang lu pasti lagi mikir, oh iya ya, gua ini orang yang gimana sih? So, jangan panik, itu wajar. Apalagi buat kalian yang masih ABG, karena kalian masih dalam fase mencari jati diri. Gua ngomong gini bukan gua sok-sok tua ya, apalagi sok-sok bijak. Enggak pak, tapi karena gua juga pernah di fase itu. Dan sampai sekarang pun gua masih nyari tahu tentang diri gua sendiri. Dan hal ini ternyata udah jadi bahan penelitian sejak lama, bahkan dari zaman Romawi kuno. Tapi baru booming banget tuh di tahun 1997, waktu seorang sarjana filosofi Amerika bernama Don Richard Riso melakukan penelitian ulang soal kepribadian dengan tujuan untuk membantu orang-orang memahami sekaligus mengembangkan kepribadiannya. Yang kemudian penelitian ini dikembangkan lagi oleh seorang autor ternama bernama Russ Hudson, yang sekarang dia udah jadi CEO founder Enneagram Institute di Amerika. Nah, dari hasil penelitian ini mereka menyimpulkan ada 9 kepribadian yang terbentuk dari perkembangan seorang individu dari dia kecil sampai dewasa. Dan untuk mempermudah melihat 9 kepribadian ini, mereka juga menciptakan sebuah diagram atau pola geometris dengan 9 sudut, yang tiap sudutnya itu melambangkan satu kepribadian. Nah, diagram inilah yang kemudian mereka sebut sebagai Enneagram. Yang Enneagram ini diambil dari bahasa Romawi, Ennea dan Gramos. Ennea itu 9 dan Gramos itu artinya sesuatu yang ditulis atau digambar. Dan yang menariknya lagi, menurut penelitian ini, kepribadian manusia itu terbentuk dari perkembangan inti keyakinan seseorang. Nah, di sepanjang perkembangannya, keyakinan ini kemudian memotivasi dan mendorong rasa takut untuk membentuk behavior atau perilaku maupun perspektif suatu individu terhadap dunia dan orang-orang di sekitarnya. Walaupun ada pendapat lain yang bilang, kepribadian seseorang itu bisa aja terbentuk dari faktor genetik. Waduh, agak ribet pembahasan gua kali ini ya. Tapi mudah-mudahan kalian paham, dan kalau udah paham, mari kita lanjut ke pembahasan 9 kepribadiannya. Oke, yang pertama perfeksionis. Ini adalah tipe kepribadian yang pengen semuanya jadi perfect, sempurna. Semua harus terorganisir dengan baik. Mereka juga ngerti banget soal aturan, bisa diandalkan, punya fokus memperbaiki diri, dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi.
Kelebihan orang-orang yang punya tipe kepribadian ini, mereka sangat teratur, tegar, dan sangat etis. Nah, kekurangannya, kepribadian ini terlalu perfeksionis, menganggap semuanya harus sesempurna dan semaksimal mungkin. Dan terkadang mereka juga bisa terlalu menghakimi, tidak toleran, dan punya ketakutan besar akan kegagalan. Yang akhirnya ngebuat orang-orang tipe ini menciptakan standar yang tinggi untuk mereka sendiri, yang standarnya itu seringkali hampir di luar jangkauan. Sebenarnya kalau kalian punya kepribadian kayak gini, kalian cuma butuh sedikit rileks dan sedikit lebih santai. Jangan terlalu berpikir semuanya bergantung ke kalian doang. Karena walaupun punya kemampuan, gak semua orang akan setuju dengan pendapat maupun cara yang kalian ambil. Jadi cobalah untuk lebih rileks. Tokoh-tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak George Washington, Vladimir Lenin, Mahatma Gandhi, Steve Jobs, dan Uesugi Kenshin. Yang kedua, The Helper. Ini adalah tipe kepribadian yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, peka terhadap situasi, dan selalu bisa membuat nyaman diri sendiri maupun orang lain. Orang-orang tertarik dengan tipe ini karena dia selalu bisa memberikan kehangatan dan kenyamanan, mau mendengar keluh kesah kalian, dan mereka juga siap menghibur di waktu kalian bersedih. Karena kelebihan kepribadian ini, mereka penyayang, pemberi, dan sangat perhatian. Nah, walaupun kedengarannya kepribadian ini sangat baik, tapi bukan berarti mereka nggak punya kekurangan. Mereka yang punya kepribadian ini terkadang bisa sangat ikut campur ke dalam urusan kalian. Mereka juga bisa manipulatif, dan walaupun mereka penyayang, mereka bisa sangat egois dan banyak maunya. Ketakutan terbesar kepribadian ini adalah kehilangan cinta dari orang-orang di sekitarnya, sehingga mendorong mereka untuk melakukan apa saja agar tetap bisa mendapatkan kasih sayang. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak Wonder Woman atau Diana Prince, Toyotomi Hideyoshi, Uzumaki Naruto, Harry Styles, dan Abraham Lincoln. Yang ketiga, achiever. Ini adalah tipe orang yang kalau di sekolahan itu selalu ranking 1, selalu punya nilai bagus, dan biasanya selalu sukses duluan dibandingkan teman-temannya yang lain. Mereka juga punya bakat jadi pemimpin, selalu bisa negosiasi dengan baik dengan dirinya sendiri, dan tentunya bisa diandalkan. Sehingga banyak orang yang menaruh harapan dan kepercayaan tinggi ke orang-orang yang punya kepribadian ini. Kelebihan kepribadian ini biasanya mereka sangat percaya diri, ambisius, dan menawan. Kekurangannya mereka selalu dalam posisi waspada, sehingga menganggap orang-orang di sekitarnya adalah saingan yang harus disingkirkan. Mereka juga punya ego yang tinggi dan terkadang sombong. Ketakutan terbesar dari orang-orang tipe ini adalah menjadi tidak berguna. Maka dari itu mereka bakal berusaha sekuat tenaga untuk ngejar semua achievement yang dianggap tinggi di lingkungan mereka. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak Julius Caesar, Thomas Alva Edison, Marilyn Monroe, Oda Nobunaga, dan Jeff Bezos. Yang keempat, individualis. Ini adalah tipe orang yang kalau di kelas itu duduk paling belakang, gak pernah ikut acara sekolah, dan jarang sekali dinotis sama orang-orang. Yap, sesuai namanya, tipe ini adalah tipe penyendiri yang menganggap dirinya berbeda dari orang kebanyakan. Tapi walaupun begitu, mereka punya perasaan yang dalam, autentik, dan ekspresif. Kelebihan dari kepribadian ini, mereka imajinatif, cepat tanggap, penuh passion, fokus, selalu menilai sesuatu dengan jujur, dan gak pernah takut menunjukkan jati diri yang sebenarnya ke orang lain. Kekurangannya, mereka terlalu melankoli, dramatis, dan sedikit narsis. Dan ketakutan terbesar dari kepribadian ini adalah kehilangan identitas, sehingga mereka menciptakan hal lain yang biasanya unik untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak Charlie Chaplin, Kurt Cobain, Leonardo da Vinci, John Lennon, dan Squidward dari serial SpongeBob. Yang kelima, investigator. Ini adalah tipe kepribadian yang selalu ingin tahu tentang gimana dunia ini bekerja. Orang-orang yang punya kepribadian ini biasanya adalah orang-orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan punya kebiasaan kalau menemukan sesuatu yang sulit, dia akan terus nyari tahu hal itu sampai terpecahkan. Orang-orang tipe ini juga sangat menghindari yang namanya doktrin dan opini karena mereka lebih mengutamakan yang namanya fakta daripada asumsi.
Kelebihan mereka-mereka ini, mereka sangat realistis, analisis, dan inovatif. Dan kekurangannya, mereka cenderung tidak percaya diri. Walaupun kemampuan mereka udah di atas rata-rata, tapi tetap aja mereka merasa kayak masih ada yang kurang gitu. Mereka juga antisosial dan cenderung sinis kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ketakutan terbesar orang-orang tipe ini adalah ketidaktahuan. Mereka takut semuanya nggak bisa mereka jelaskan, sehingga mereka bakal terus nyari tahu tentang semua hal. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak Albert Einstein, Nikola Tesla, Sherlock Holmes, James Watt, dan Isaac Newton. Yang keenam, loyalis. Ini adalah tipe kepribadian yang akan selalu setia kepada apapun yang dia anggap benar. Mau itu orang, ide, kepercayaan yang dia pegang, bahkan sebuah sistem sekalipun. Dan kalau ada orang yang menentang keyakinannya itu, dia akan memperjuangkan keyakinannya dengan sekuat tenaga. Kelebihan dari orang-orang tipe ini, mereka sangat setia, protektif, gampang mendapat perhatian, dan juga bertanggung jawab. Kekurangannya, mereka nggak punya kepercayaan diri karena seringkali dihantui rasa khawatir kalau keyakinannya itu akan tergoyahkan. Mereka juga sangat agresif kalau posisi mereka udah terpojok dan juga agak penakut. Ketakutan terbesar dari kepribadian ini, mereka sangat takut akan pengkhianatan dan ditinggalkan. Maka dari itu, mereka akan selalu mencoba melakukan berbagai cara untuk tetap bisa dapat kepercayaan. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak Adolf Hitler, Galileo Galilei, Tokugawa Ieyasu, dan Kabuto dari anime Naruto. Yang ketujuh, entusias. Ini adalah tipe kepribadian yang selalu mencari pengalaman baru, suka berpetualang, dan merupakan tipe yang paling tidak membatasi kehendak karena mereka tidak ada komitmen. Selain itu, mereka juga selalu ceria dan punya selera humor yang baik. Jadi, mereka akan selalu gampang beradaptasi dengan lingkungan manapun. Kelebihan dari kepribadian ini, mereka sangat optimis, cepat belajar, penuh rasa ingin tahu, dan pemberani. Kekurangannya, mereka nggak peka situasi, tidak mau mendengarkan orang lain, dan impulsif. Ketakutan terbesar orang-orang bertipe ini adalah terkekang dan juga takut untuk tidak mencoba banyak hal. Karena menurut mereka, hidup cuma sekali, dan hidup itu adalah petualangan. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini contohnya kayak Monkey D. Luffy, Giacomo Casanova, Mozart, Miyamoto Musashi, dan Anne Bonny, salah satu bajak laut wanita paling terkenal di Eropa. Yang kedelapan, challenger. Ini adalah kepribadian yang bertipe independen, nggak pernah takut ngambil resiko dan selalu mendominasi. Kepribadian ini juga mengarahkan seseorang untuk lebih menggunakan semua power yang dia punya untuk mencapai tujuan. Karena menurut mereka, menguasai adalah jalan terbaik untuk mencapai puncak. Kelebihan dari kepribadian ini, mereka penuh semangat, tekadnya kuat, dan sangat pemberani. Kekurangannya, mereka terlalu mendominasi, argumentatif, ego yang tinggi, dan terkadang nggak ada empati. Ketakutan terbesar orang-orang bertipe challenger adalah kekalahan dan dikontrol orang lain. Karena itu akan mengakhiri semua inti kepribadiannya. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk terus bisa mengontrol apapun yang ada di sekitarnya agar tetap bisa mendominasi. Tokoh atau karakter yang punya kepribadian ini contohnya kayak Qin Shi Huang, Qin Shi, Nero, Donald Trump, Napoleon Bonaparte, dan Kaido dari anime One Piece. Dan yang terakhir, peacemaker. Ini adalah tipe kepribadian yang suka menciptakan kedamaian daripada menimbulkan masalah dan merupakan kepribadian yang paling tenang dari ke-9 kepribadian yang ada. Mereka nggak suka dengan yang namanya ketegangan, maka dari itu mereka akan selalu menghindari atau mencari solusi sebisa mungkin untuk bisa mencapai kedamaian. Kelebihan dari kepribadian ini, mereka mudah bergaul, tidak egois, dan sangat tenang. Kekurangannya, mereka apatis, kurang peduli dengan sekitar, kurang bertanggung jawab, dan suka bimbang. Ketakutan terbesar dari kepribadian ini, mereka sangat takut dengan yang namanya masalah dan kehilangan koneksi dengan orang lain. Maka dari itu, mereka akan mencoba sebaik mungkin untuk bisa tetap menjalin hubungan dengan harmonis. Tokoh atau karakter besar yang punya kepribadian ini, contohnya kayak Billie Eilish, Harry Potter, Michael Jackson, Sanada Yukimura, dan Thomas Shelby dari serial Peaky Blinders.
So guys, itulah dia tadi 9 kepribadian yang ada di dalam Enneagram. Gimana? Apa kalian nemu kepribadian kalian di sini? Kalau belum, ya sabar. Biarin aja pertumbuhan kepribadian kalian ngalir dengan baik. Toh nanti pada waktunya, kalian pasti tahu kok kepribadian kalian yang mana. Nah, di saat kalian udah tahu, disitulah tugas otak kalian untuk mengontrol kepribadian itu. Biar kepribadiannya bisa mengarah ke arah yang positif. Dengan kata lain, jadilah orang yang menguasai kepribadian, bukan orang yang dikuasai kepribadian. Widih, bullshit banget ya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini ya. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah di konten ini, tolong dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.